Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Rada Putri, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Kali ini, di mata kuliah ini, di video kali ini kita akan membahas bagaimana menulis artikel jurnal sesuai dengan template yang disusun sebelumnya dan telah ditetapkan sebagai template resmi untuk Universitas Bandar Lampung. Jadi, template ini adalah sebagai acuan atau panduan bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa menulis artikel jurnal. Oke, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, ini adalah SK-nya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai SK untuk peningkatan kinerja publikasi, bahwa teman-teman mahasiswa yang sudah mengerjakan skripsi dan sedang mengerjakan skripsi diwajibkan untuk membuat artikel jurnal dan kemudian di-upload ke UBL Apps dan serta disubmit jurnalnya baik ke nasional maupun internasional. Kita juga sudah belajar mengenai apa saja jenis-jenis jurnal dan bagaimana cara memilih jurnalnya. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas bagaimana template-nya atau bagaimana cara menulis jurnal secara detailnya sesuai dengan formatnya. Jadi, langsung saja ya kita masuk ke template-nya, bahwa ada beberapa syarat penulisan artikel jurnal, khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi nantinya, gitu ya. Nah, jadi syaratnya itu yang pertama, artikel jurnal harus memiliki sitasi atau kutipan dari artikel jurnal dosen pembimbing, dan artikel jurnal dosen lainnya minimal 2. Jadi harus mengutip 2 karya dosennya, khususnya dosen pembimbing, lebih boleh, kurang jangan. Kemudian penulisan daftar pustaka dan sitasi di dalam artikel jurnal wajib menggunakan aplikasi Mendeley dan atau Zotero. Jadi ada aplikasi khusus yang digunakan untuk bisa membuat artikel jurnal dan membuat daftar pustakanya secara mudah. Kemudian artikel jurnal tersebut diupload ke UBL Apps oleh mahasiswa dan bisa diakses oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Sebelum melakukan penguploadan, bahwa artikel tersebut sudah mencapai tingkat kesamaan atau similarity sebesar 20% maksimal. Jadi kurang dari sama dengan 20% dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, ini ada contoh bagaimana tata cara penulisan artikel jurnal. Format artikel jurnalnya terdiri dari minimal 10 halaman, biasanya 10-15 halaman, terdiri dari minimal 3.600 kata. Halaman pertama berisi naskah yang harus mencakup judul naskah, nama, afiliasi penulis, rincian kontak penulis, kemudian ada abstrak 100-200 kata, dan tidak lebih dari 5 kata kunci. Kemudian ada penulis yang menjadi korespondensi untuk artikel tersebut ketika nanti dipublikasi. Kemudian persyaratan format naskahnya ukuran kertas A4, margin halaman atas bawah kiri kanannya 2,5 cm atau 1 inci. Teksnya spasinya 1 saja, fontnya Times New Roman 12, kemudian tidak menggunakan footnote, tapi menggunakan body note. Ya, kemudian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Format judulnya tebal dan kapital pada huruf awal kata. Kemudian tabel dan gambar dimasukkan ke dalam teks dengan judul gambar itu di akhir, di bawah gambar, dan judul tabel itu di awal tabel atau di atas tabel. Oke, kemudian daftar pustaka atau referensi. Daftar pustaka atau referensi minimal 15 referensi. Khususnya adalah artikel jurnal, buku, monograf, book chapter, dan proceeding. Tapi lebih banyak kita perbanyak artikel jurnal. Kemudian minimal 80% dari luar negeri, dari 15 tersebut ya, dari keseluruhan daftar pustaka, 80%-nya diharapkan merupakan referensi dari luar negeri, kemudian menggunakan stylenya American Psychological Association atau APA. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana menulis kutipan atau referensi yang dengan menggunakan gaya atau stylenya APA. Kemudian, nah ini template-nya. Jadi kalau dilihat teman-teman di sini, ini ada judul artikel maksimal 14 kata, nggak boleh lebih dari 14 kata. Setiap awal kata ini harus kapital hurufnya. Kemudian nama penulis ya, ditulis nama pertama, kedua, dan seterusnya, ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Dan ditulis tanpa menggunakan gelar, gitu. Kemudian,
di bawahnya adalah mengenai afiliasi kita, fakultas mana, universitas mana, kemudian jalannya apa, sampai dengan ada email, email untuk koresponden dan juga email penulis lainnya. Kemudian di bawahnya ada abstrak, abstraknya 100 sampai 200 kata dalam satu paragraf, jadi nggak boleh dipisah-pisah untuk paragraf yang berbeda. Kemudian dijabarkan dalam 6 subjudul, ada latar belakang, tujuan, desain dan metodologi, pendekatan, temuan, dan originalitas penelitian. Nah, yang paling penting adalah dalam sebuah abstrak itu ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada metodenya, ada hasilnya, gitu. Tetapi kalau memang penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dan ada kekhasannya sendiri, silahkan masukkan originalitas penelitian ke dalam abstrak juga. Kemudian kata kuncinya 4-5 kata kunci dipisahkan dengan tanda baca titik koma. Kemudian isinya sendiri dibagi menjadi 5, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan sendiri merupakan berisi dari latar belakang dan tujuan artikel yang biasanya maksimal 3 paragraf dalam satu halaman. Kemudian tinjauan pustaka, uraian ringkas mengenai kajian pustaka atau referensi, biasanya maksimal 2 paragraf dalam setengah halaman. Kemudian metodologi, bagian ini membahas metode penelitian, perancangan penelitian, partisipan, subjek, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data maksimal 1-2 halaman. Kemudian yang paling inti di dalam sebuah artikel jurnal itu adalah hasil dan pembahasan, yaitu maksimal 8 halaman, serta kesimpulan, ya, berisi kesimpulan dan hasil penelitian. Bisa juga dimasukkan saran. Ya, daftar pustaka atau referensi. Jangan lupa menggunakan referensi 10 tahun terakhir. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah contoh penulisan tabel dan gambar. Kalau tabel judulnya di atas tabel, kalau gambar di bawah gambar. Jangan lupa penomorannya disesuaikan. Nah, kemudian ini ada alur publikasi artikel jurnal dari tugas akhir mahasiswa. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memang teman-teman diminta untuk membuat artikel jurnal, kemudian dicek oleh pembimbingnya, dikoreksi melalui konsultasi skripsi di UBL Apps, ya. Nanti kalau sudah dalam proses revisi dan sampai saatnya artikel jurnal tersebut dinyatakan fix, similarity-nya, kutipannya, syarat-syaratnya terpenuhi, maka akan dipublikasi dengan kerjasama antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Ada fakultas yang sudah menerapkan bahwa sebelum sidang kompre sudah harus dipublikasi atau sudah submit, ada yang memang setelah kompre, tapi sebelum revisi harus sudah disubmit, dan lain sebagainya. Kenapa ini menjadi penting, teman-teman? Karena salah satu kinerja perguruan tinggi itu dinilainya dari penelitian. Salah satu hasil penelitian adalah publikasi luaran atau artikel jurnal. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk materi mengenai penulisan artikel jurnal menggunakan format atau template yang sudah disediakan oleh UBL. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Berikutnya kita akan lebih banyak membahas mengenai similarity dan Turnitin di video berikutnya. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.